Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam ini insyaallah dalam rangka mencari karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat agar hati menjadi hidup dan hidup tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita pun bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menetapkan keimanan ada dalam diri kita sampai hari ini. Karena dialah zat yang membolak-balikkan hati. Dia memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Maka barang siapa yang Allah beri hidayah dirinya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah ia tersesat, tidak ada yang bisa memberi petunjuk satu orang pun kepada dirinya. Jadi nikmat iman, beragama dengan agama Islam, meniti jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabat, ini kenikmatan yang tidak bisa diganti dengan kenikmatan dunia. Maka saya berwasiat kepada diri saya dan kepada saudaraku sekalian karena Allah Ta'ala agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah, agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh tidak akan merugi manusia yang bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan baginya jalan keluar. Lalu Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang kedua, saya berwasiat agar senantiasa menetapi jalannya Nabi SAW. Karena Nabi SAW berkata, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang ia cintai. Mencintai Nabi memiliki konsekuensi mengikuti beliau. Tanda kita mencintai Nabi, kita menempuh apa yang telah beliau tempuh. Pegang teguh apa yang datang dari Nabi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajidi." Gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berislam dan berdiri di atas sunnah, sebagaimana Imam Ahmad berdoa, Allahumma ahyini alal islam wa ala sunnah wa amitni alal islam wa ala sunnah. Ya Allah, jika engkau hidupkan aku di atas Islam dan di atas ajaran sunnah. Dan jika engkau mematikan aku, matikan aku di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan menuntut ilmu, jalan menuju surga yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita mengulang pasal tentang talibul ilmi wa qiyamul laili. Seorang penuntut ilmu dan sikap mereka terhadap ibadah yang disebut dengan qiyamul lail. Akhi talibal ilmi, wahai saudaraku para penuntut ilmu,
innal mutasaffa litarajumi salafuna salih liyujaba wa yadhasa mimma yaqra'an ibadatin wa mukhafadatihim 'ala nawafil nahiyaka 'anil faraid. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang dia ingin menempuh dan memperhatikan jalannya para pendahulu dari kalangan yang saleh dari segi ibadah mereka, kita akan jumpai sesuatu yang menakjubkan. Mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah lalai dari beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ilmu mereka berbuah amal. Di antara amal yang membedakan seorang hamba yang mulia dengan yang lainnya adalah qiyamul lail. Dan ini merupakan darbus salihin. Sehingga tidak layak bagi seorang penuntut ilmu kecuali dirinya menyibukkan atau menjadikan kebiasaannya adalah menegakkan salat di malam hari. Terutama para penghafal Quran, penghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sahabiyun jalil Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, yanbaghi lihamilil Qur'an ay ya'rifa bilailihi idan nasu naimun wa binahari idan nasu muftirun wa biwara'ihi idan nasu yukhallitun wa bitawadu'ihi idan nas yakhtalun wa bihusni idan nasu yafrahun wa bibukaihi idan nasu yadhakun wa bisumtihi idan nasu yakhudun. Sudah selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, mereka-mereka yang menghafalkan Quran, untuk memperhatikan diri mereka seperti di keadaan malamnya. Hendaklah ia memperhatikan malamnya. Di saat manusia itu tidur, ia sibuk dengan qiyamul lail. Dia perhatikan siang harinya. Di saat manusia itu mereka berbuka, maka mereka menyibukkan dengan puasa. Di saat manusia bersikap sembrono, bercampur baur dengan tanpa memperhatikan sikap wara', maka hendaklah dia bersikap hati-hati. Hendaklah dia memperhatikan tentang ketawaduannya. Di saat manusia bersikap sombong, seorang penghafal Quran harus memperhatikan kesedihannya. Di saat manusia memperbanyak sikap berfoya-foyanya, seorang penghafal Quran harus memperhatikan tangisan karena dosa-dosanya. Pada saat manusia tertawa terbahak-bahak dengan dosanya. Dan penghafal Quran hendaklah mereka memperhatikan banyak diamnya di saat manusia mengumbar obrolannya. Ketika beliau mengatakan yan bagi lihamil Quran ayya'fa bilaili idan nasu naimun, penghafal Quran harus memperhatikan bagaimana malam harinya di saat manusia tidur, seharusnya dia bangun qiyamul lail. Ini buah daripada ilmu. Innahu la budda min tamayyiz talibil ilmi bil khuluqi wal fadli was sumti wal hirsi ala anwa'il ibadah kullu dzalika ibtigha'a mardatillahi ta'ala awalan. Maka tidak bisa tidak seorang penuntut ilmu itu harus berbeda dengan orang lain dari segi akhlak, keutamaan, kepribadian, semangat dalam melaksanakan ibadah, dan yang paling tampak dari segi pembeda seorang penuntut ilmu dan dengan orang yang bukan menuntut ilmu adalah qiyamul lail. Ya, alangkah anehnya seorang talibul ilmi yang meninggalkan salat malam karena sebab malas. Sedangkan kemalasan bukan sesuatu yang menjadi teman bagi talibul ilm.
Bukankah Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahri rijali. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sikap lemah, dan aku berlindung denganmu dari sifat malas, dan aku berlindung denganmu dari sikap bakhil, pelit, dan aku berlindung denganmu dari sikap mudah berhutang, dan aku juga berlindung denganmu dari sikap diremehkan oleh manusia. Berarti malas bukan teman seorang penuntut ilmu. Penghafal Al-Quran harus rajin qiyamul lail. Dan qiyamul lail punya keutamaan yang banyak. Wa min khasa'is salatil lail, di antara ciri khusus keistimewaan dari qiyamul lail, banyak riwayat menyebutkan tentangnya. Di antaranya yang pertama, annaha afdhalus salati ba'dal maktubah. Qiyamul lail itu adalah seutama-utama salat yang dilakukan oleh seorang hamba setelah salat yang wajib yang 5 waktu. Jadi salat yang paling afdol di sisi Allah setelah salat wajib adalah salat malam. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, afdhalus salati ba'dal maktubati as-salatu fi jufil laili. Seutama-utama salat setelah salat yang 5 waktu adalah salat yang dilakukan di tengah malam, di jauh malam, yakni qiyamul lail. Kalau salatnya memiliki keutamaan, maka demikian pelaku salat itu punya keutamaan. Seutama-utama seorang hamba, maka mereka yang menegakkan salat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah ibnu Umar, ketika beliau menyebutkan afdalun nasi Abdullah ai ibnu Umar idza kana yusalli minal laili, atau kama qala alaihi salatu wasallam, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar seandainya dia menegakkan salat malam. Ini ada isyarat. Berbeda orang yang suka mengerjakan qiyamul lail dengan tidak. Saniyan anna syarfun lil mu'min. Qiyamul lail ini bisa mengangkat derajatnya orang beriman. Qiyamul lail mengangkat derajat orang beriman, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarful mu'min qiyamuhu bil laili, tanda kemuliaan seorang yang beriman dengan sebab bangunnya di malam hari, yaitu maksudnya salat. Tsalisan anna min da'bis sholihin. Kita tidak menjumpai kebiasaan orang saleh yang sering ditulis oleh para penulis sejarah paling banyaknya kecuali qiyamul lail. Ini ciri khusus orang saleh. Kebiasaan yang tidak ditinggalkan oleh orang-orang saleh adalah qiyamul lail. Lihat seluruh para ulama, Imam Syafi'i rajin qiyamul lail. Dalam satu kali salat, maksudnya satu malam, beliau bisa menyelesaikan 3 juz dalam satu malam. Imam Ahmad ibn Hanbal, apabila beliau lelah, maka setidak-tidaknya beliau mengerjakan salat witir. Dan ini mazhab beliau, karena beliau mengatakan man taraka witran amidan la yuqbalu syahadatuhu. Orang yang meninggalkan salat witir dengan sengaja dan itu terjadi terus-menerus, dia tidak akan diterima syahadatnya, persaksiannya maksudnya. Imam Malik, beliau biasa mengerjakan qiyamul lail mulai dari tengah malam sampai menjelang subuh. Kemudian juga Al-Imam Abu Hanifah, beliau jarang menggunakan malamnya tidur, kecuali kata para sahabat yang menyebutkan tidak lebih daripada 2 jam. Sisanya untuk qiyamul lail dan membaca atau murajaah ilmunya. Jadi semua orang-orang saleh itu qiyamul lail. Rabi'an anna qurbatun ila Allah Ta'ala. Qiyamul lail merupakan salah satu ibadah yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nanti akan datang dalilnya insyaallah. Khamisan, yang kelima, annaha manhatun anil itsmi, mencegah seseorang untuk jatuh dalam perbuatan dosa. Sampai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala itu menyebutkan, araftu, aku sangat mengetahui, fi awakhir min layali la astati'u an aqumu lil qiyami bisababi dhunubi.
Ketika aku merasa berat bangun di malam hari, beberapa malam ini ternyata aku jumpai karena dosa-dosaku terlalu banyak. Berarti alhamdulillah, kalau seseorang itu rajin qiyamul lail, Allah akan cegah dia dari berbuat dosa. Kalau sebaliknya orang suka berbuat dosa, dia sulit untuk qiyamul lail. Bagaimana manusia bangun di malam hari tidak merasa berat kalau makanan yang masuk ke dalam perutnya, dagingnya tumbuh dari barang yang haram? Bagaimana matanya akan diberkahi oleh Allah kalau matanya yang seharusnya menangis karena Allah, dia gunakan memandang wanita yang bukan mahram? Bagaimana lisannya merasa ringan dan merasa legat dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran kalau lisannya dia gunakan untuk ghibah, untuk namimah? Bagaimana kakinya bisa merasa legat dengan lama berdiri di waktu malam kalau seandainya langkah kakinya menuju ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Nah, seorang talibul ilm jauh dari ini semua, maka Allah berikan kepadanya keberkahan dengan mudah bangun di malam hari. Sadisan anna takfiru lisayyi'at. Qiyamul lail ini menghapuskan dosa-dosa, terutama qiyamul lail yang dibarengi dengan tangisan karena takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dua perkara yang Nabi menyebutkan memadamkan api neraka. Yang pertama, Nabi menyebutkan shadaqatun sirriyatun, sedekah yang dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, yabtaghi biha wajha Allah, dia hanya mengharapkan ini bertemu dengan wajah Allah. Yang kedua, dua buah mata yang mengalirkan air mata karena takut kepada Allah sebab dosa-dosanya. Dan ini jarang dimiliki oleh manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Sabi'an anna muftaridatun lidda'i anil jasadi. Lebih daripada itu, qiyamul lail ini menyehatkan badan, insya Allah mencegah badan terkena penyakit. Orang yang bangun di malam harinya, pagi harinya akan terasa segar. Inilah Nabi SAW ketika menyebutkan tentang perkara tersebut dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami'. Alaikum biqiyamil lail, atas kalian menjaga salat di malam hari. Fa innahu da'bus sholihin qablakum, karena ini kebiasaannya orang-orang soleh yang datang sebelum kalian. Sampai Imam Ahmad berkata, aib bagi seorang thalibul ilm kalau tidak pernah qiyamul lail. Aib bagi penuntut ilmu itu kalau qiyamul lailnya cuma Ramadan. Itu aib. Apalagi kalau tidak pernah qiyamul lail sama sekali. Itu sangat aib bagi seorang penuntut ilmu. Kalau dia bukan thalabul ilm yang mutamakin, mungkin dia lelahnya karena sebab pekerjaan duniawinya, masih dimaklumi mungkin saja. Tapi seorang thalibul ilm tidak pantas ketika dia membaca firman Allah, mentadabburi isinya, membaca hadis Nabi, mengerti tentang maknanya, sementara dia faham firman Allah tabaraka taala, inna may yakhshallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling merasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah mereka yang berilmu. Mungkinkah seorang yang mempelajari Quran dan Sunnah tidak punya rasa takut kepada Allah sehingga tidak melecut dirinya untuk bangun di malam hari? Tidak mungkin, kecuali orang-orang yang ilmunya jauh dari keberkahannya Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang ilmunya jauh dari keberkahannya Allah Ta'ala. Lalu kata beliau, wa qurbatun ilallahi ta'ala, karena qiyamul lail itu sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah yang Maha Tinggi. Wa manhatun anil ismi, mencegah dirinya dari berbuat dosa. Wa takfirun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, wa muftaridatun lidda'i anil jasad, mencegah jasad dari terkena penyakit. Makanya Hasan Al-Basri ditanya, apa obat ketika ada seorang lelaki yang dia datang kepadanya karena kakinya pincang. Sudah beberapa minggu Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dia bertanya, apa obatnya? Maka beliau bertanya, berapa lama engkau berdiri di malam harimu? Maka dia berkata, sejak saya sakit kakiku ini tidak pernah qiyamul lail. Maka beliau mengatakan, cobalah engkau baca sehingga setidaknya engkau menyelesaikan 1 juz daripada Al-Quran. Niscaya Allah akan mengobatimu insyaAllah. Maka dia pun mempraktekannya. Kemudian dia membaca, dapat 1 juz, dia terasa nikmat. Dia tambah lagi. Subhanallah, karena memang Quran itu obat. Dan sebaik-baik Quran yang dibaca di waktu sholat.
Bukankah Allah menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa? Dan bukankah berkhalwat dengan Allah tabaraka wa taala itu akan menghilangkan apapun yang dia rasakan di dunia ini? Tidak ada yang lebih nikmat kecuali berdua-duaan dengan Allah taala. Sampai Al-Imam Ibnu Munkadir, anak-anak mereka mengatakan, bila malam telah datang, maka justru waktu bagi kami untuk bersenang-senang. Maksudnya, anak-anaknya Imam Ibnu Munkadir itu tidak pernah berbuat gaduh kalau Imam Ibnu Munkadir tidak sedang salat. Kenapa justru di tengah malam Ibnu Munkadir ya? Anak-anak mereka justru gaduh, ribut, main-main. Kenapa? Karena Ibnu Munkadir tidak pernah peduli lagi. Dengan suara di kanan dan kirinya, dia hanya menikmati khalwatnya dengan Rabbnya di dalam apa? Salatnya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Dan sudah selayaknya thalabul ilm demikian keadaannya. Thaminan, yang kedelapan di antara keistimewaan qiyamul lail, anna salatal laili min awaili wasayan Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah indama qadama alim li awwali marrah. Ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, Nabi memberikan beberapa wasiat. Salah satu wasiat dan yang paling pertama diwasiatkan oleh Nabi, salah satunya kepada ahli Madinah, kepada kaum muslimin, di saat beliau datang ke kota Madinah adalah qiyamul lail, salat malam. An Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu qala, lamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata injafala an-nasu ilaihi wa qila qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faji'tu fin nasi li andura ilaihi falamma istasbattu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab wa kana awwalu syai'in takallama bi an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasillu wan nasu niyam tadkhulunal jannata bis salam. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka manusia pun berjubel, berkumpul sembali berkata, Nabi datang, Nabi datang, Nabi datang. Lalu aku pun mendatangi rombongan manusia itu. Sesampainya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku, kata Abdullah bin Salam. Ketika itu Abdullah bin Salam beragama apa? Apa agamanya Abdullah bin Salam ya kawan? Sebelum masuk Islam agamanya apa ya kawan? Yahudi. Maka ketika aku berada di hadapan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku sangat tahu wajah beliau tidak ada tanda-tanda pendusta. Ini bukan wajahnya orang pembohong. Dan sesungguhnya beliau pertama kali berkata kepada manusia dalam nasihatnya adalah, wahai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Ini penting nasihat buat saudaraku. Salam ini haknya setiap kaum muslimin. Jadi ini syiar Islam yang kadang dikebiri oleh sebagian thalabul ilm. Banyak di antara mereka yang tidak mau salam kecuali kepada kelompoknya saja yang dia kenal. Kalau kelihatan pakai jubah, salam. Kalau pakai baju batik, enggak pakai salam. Kalau kelihatan celananya cingkrang baru apa? Salam. Nah, kalau celananya enggak cingkrang, enggak disalami. Salah ini, kawan, tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan kepada orang yang berbuat dosa saja kita dianjurkan mengucapkan salam, sembari memberikan nasihat kepada mereka. Salam termasuk syiar Islam. Jadi tebarkan salam ini. Lalu kata Nabi yang kedua, wat'imut ta'am, bagi makanan, berbagi tentang rezeki. Berikan makanan kepada fakir miskin. Ini juga termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiar Islam yang dikebiri oleh sebagian kaum muslimin. Karena mereka menganggap membagi makanan itu suatu perkara yang merugikan. Atau mereka menganggap membagi makanan itu harus yang mewah. Tidak. Padahal tidak demikian. Sungguh Nabi bersama Aisyah membagi 3 butir kurma atau 5 butir kurma kepada orang yang mengemis, meminta. Hanya dengan 2 butir kurma dia berikan, atau 3 butir kurma diberikan kepadanya. Yang 2 untuk Nabi dan Aisyah. Lalu kata beliau, wa sallu wan nasu niyam. Lalu yang ketiga, nasihat Nabi berkata, salatlah kalian di saat manusia sedang tidur.
Berarti ini salat apa, ikhwan? Salat malam. Salat tahajud atau salat witir. Lalu kata Nabi menjamin tadkhulunal jannata bisalam, niscaya engkau akan masuk surga dalam keadaan sejahtera. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Imam Ibnu Asakir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, yakni yang dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ai rajulun kana fi hayatihi yaqumu minal laili wan nasu niyam. Lelaki yang senang bangun di malam hari untuk salat di saat manusia sedang tidur. Subhanallah. Ini keutamaan. Qala Abu Isa, hadza hadisun sahih. Kata Abu Isa, ini adalah riwayat yang sahih, riwayat yang tadi kita sebutkan. Tasian yang ke-9, annaha tu'di fi khafa'in nasi wa da'ad'a li kasratil ajri. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli tatawuan haitsu la yarahun nas ta'dulu salatu ala ayunin nas 25. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Qiyamul ini mendidik diri untuk tidak cinta kepada sikap riya. Qiyamul itu mendidik diri untuk rendah hati. Qiyamul ini mendidik diri untuk bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih utama. Ketika dia beribadah tidak di hadapan manusia, tentu pahalanya berlipat ganda. Maka Nabi berkata, salatnya seorang lelaki berupa salat yang sunnah di saat manusia tidak melihatnya, ini setara dengan orang yang mengerjakan salat di hadapan manusia 25 kali lipat. Subhanallah. Nah, sebaliknya ikhwan, ada sebagian orang yang sholat bersemangat di saat apa? Dilihat oleh orang. Justru ini ciri-ciri apa? Kemunafikan. Yang Nabi menyebutkan, akhwafu alaikum syirkun khafi, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik yang tersembunyi. Qila wa ma syirkun khafi ya Rasulullah? Qal, apa itu syirik yang tersembunyi ya Rasulullah? Nabi mengatakan, rajulun ya ummun nas yatilu fi qiyamihi wa yuzayyinu qira'atahu. Orang yang mengimami manusia, dipanjangkan salatnya, dibagus-baguskan bacaannya supaya orang tahu bahwa dia qari, ahli membaca Quran, bahwa dia khashi, orang yang khusyuk di dalam salatnya. Naudzubillah min dzalik. Seharusnya tidak demikian. Ketika manusia tidak melihat, dia panjangkan salatnya. Ketika manusia melihat, seperti Rabi', salah seorang tabi'in, di saat beliau membaca Quran lalu ada orang yang datang kepada beliau sembunyikan Qurannya di bawah jubahnya agar orang tidak tahu bahwa dia sedang membaca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ashiran. Yang ke-10, qaum salatil laili tusalli ghaliban fi waqti nuzuli rabbi ila sama'id dunya wa huwa waqtun syarif. Orang yang mengerjakan qiyamul lail, maka sejatinya orang ini telah menempatkan dirinya di suatu tempat yang paling afdal, di mana waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Apa yang lebih afdal daripada hari apakah yang lebih utama dari sebuah waktu daripada waktu di mana Allah Tabaraka wa taala turun ke langit dunia? Tidak ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, innallaha yanzilu ila sam'id dunya fi kulli sulusil awakhir minal lail, atau kama qala alaihi salatu wasalam, Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, mana hambaku yang berdoa, mana hambaku yang meminta, niscaya Allah akan kabulkan doanya, niscaya Allah akan memberikan permintaannya. Jadi kondisi yang paling baik ketika tengah malam. Yaqulullahu fi hal min da'in, mana orang yang meminta, fajibu, aku akan beri doanya, permintaannya. Yang berdoa, maka akan kabulkan doanya. Hal min sa'il, mana orang yang meminta dan memohon kepadaku, fa'ati, aku akan kasih kepada dia apa yang dia minta. Hal min mustaghfir, mana yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Tapi sayang, manusia sudah banyak yang ditipu oleh setan. Mudah-mudahan kita bukan yang termasuk tertipu oleh setan. Kita di malam hari apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang di malam hari? Membuka mata tapi membuang-buang masa. Alaysa kadzalik? Nah, banyak manusia demikian. Coba ya kawan.
Ya nggak usah jauh-jauh. Ini tidak sedang menyalahkan orang, tapi ini koreksi. Kalau bapak ditugasi ronda, kira-kira apa yang dilakukan ketika orang ronda? Apa yang dilakukan orang ronda? Keliling kampung Ustaz, paling sekali kelilingnya. Setelah itu di ronda, di pos ronda apa yang dilakukan? Main catur, main gaple kata beliau tadi ya. Main gaple, apa lagi Pak? Kalau nggak gitu asyik ngobrolin orang. Coba seandainya dia berdiri 3 rakaat saja, subhanallah, wa masyaallah la quwata illa billah. Ini jauh lebih baik. Naam kadzalik. Nah, kadang manusia demikian. Atau karena mau nonton apa? Sepak bola. Kita katakan ya tidak haram memang nonton sepak bola. Cobalah sebelum nonton bola apa dulu ini Pak? Salat tahajud dulu lah. Nanti kan kita akan bisa merasakan enak mana nih, salat tahajud atau nonton bola. Bisa terasa nanti itu Pak. Nah kalau ternyata ini salat tahajudnya dipercepat biar bisa nonton bola, baru kelihatan ini aslinya siapa diri kita kan gitu kan ya. Kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Hadi asar. Yang ke-11, an-nasabun fi raf'id darajat. Qiyamul lail ini menjadi sebab terangkatnya derajat seseorang. Dalilnya hadis Mu'adz radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ya fihi wa mad darajat, tahukah apa itu tingkatan-tingkatan dan derajat yang bisa mengangkat seseorang sampai kepada derajat yang tinggi? Qala it'amu ta'am, memberi makan orang miskin, walinul kalam, punya tutur kata yang santun, enggak kasar. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, memperbanyak salat di waktu malam di saat manusia tidur. Antum akan lihat orang yang senang qiyamul lail itu wibawanya berbeda. Jadi ini nasihat buat orang-orang yang mau cari wibawa atau ingin dianggap berwibawa, jangan datang ke dukun. Karena ada orang yang mau cari wibawa, beli apa namanya itu Pak? Batu akik. Jadi tertawain sama setan, gak punya wibawa. Tapi kalau orang qiyamul lail, setan mana yang mau mendekat dengannya? Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga hatinya di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Tentu di waktu siang lebih berhak lagi Allah menjaga dirinya. Kemudian tsani asar yang ke-12, dan ini sebagai penutup. Anna babun min abwabil khair. Qiyamul lail salah satu pintu di antara sekian banyak pintu-pintu kebaikan yang ada. Kita tahu pintu kebaikan itu banyak. Sedekah pintu kebaikan, tersenyum pintu kebaikan, menyambung tali silaturahim pintu kebaikan. Qiyamul lail salah satu pintu di antara pintu kebaikan yang kita bisa jadi dari sekian banyak usia yang diberikan oleh Allah kepada kita ini Bapak. Belum tentu satu pintu kebaikan pun yang sudah kita raih. Seandainya kita mau meraih dengan pintu sedekah misalnya, paling kita sedekah mungkin sebulan sekali atau paling banyak sehari cuma sekali. Jarang orang bersedekah dalam satu hari 10 kali, jarang. Kalau kita mau puasa, paling banter kita puasa Senin Kamis, atau paling kuat puasa Daud setidak-tidaknya 3 hari setiap pertengahan. Itu belum kalau safar, nggak jadi puasa lagi. Kalau qiyamul lail ini dikerjakan kapan saja, kita dalam kondisi safar, dalam kondisi tidak safar, dalam kondisi sakit maupun tidak sakit, bisa dikerjakan, tidak sulit. Sampai Nabi SAW menyebutkan, fa in takhafu an tudrika subha fasalli raka'atan. Kalau kamu khawatir ketemu dengan waktu subuh nggak sanggup 3, 1 aja boleh. Kalau seseorang tidak sanggup berdiri, maka Nabi mengatakan sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu enggak sanggup berdiri, duduk. Nabi pernah salat di malam hari cuma 2 rakaat dan duduk. Nabi melakukan hal itu. Maka saudara kaum muslimin, ini pintu kebaikan yang sangat mudah. Sampai kalau kita enggak bisa mengerjakannya setelah bangun tidur, dianjurkan mengerjakannya sebelum tidur. Nah, kurang apa ini Alhamdulillah? Kalau sedekah masih bisa lepas kita ya alhamdulillah. Kalau saum masih bisa lepas kita ya alhamdulillah. Tapi kalau qiyamul lail, alasan apa membuat kita tidak melakukannya? Karena lupa. Kalau ini beda lagi. Kalau memang sudah lupa, ini bab yang berbeda. Tapi insya Allah kalau tiap hari, ini namanya pura-pura lupa kan gitu kan ya. Maka jangan tiap hari begitu. Ya setidaknya 1 bulan dilatih lah ikhwan, seminggu sekali. Berarti 1 bulan 4 kali kita ada qiyamul lail. Jangan sampai dalam 1 bulan tidak ada sama sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan dalil, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah kutunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi, as-saumu junnah, puasa itu benteng dari hawa nafsu. Wa shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa-dosa seperti memadamkannya api, memadamkan air akan api.
Wa salatul rajul fi jufil laili, dan yang terakhir kata Nabi, salat di waktu tengah malam. Ini pintu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Soal jawab. Apakah bacaan salat malam disirkan atau dijarkan? Jazakumullahu khairal jaza. Qala al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, al-aslu salatu minal laili jariyatan. Salat itu dilakukan di malam hari selain salat sunnah yang mengiringi salat wajib, itu pada asalnya dijaharkan. Makanya Nabi pernah melewati rumahnya Umar, lalu mendengar bacaan Umar keras. Lalu Nabi melewati rumahnya Abu Bakar, mendengar bacaan Abu Bakar agak lirih. Maka Nabi bertanya kepada mereka berdua. Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa bacaanmu kamu pelankan? Maka Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memperdengarkan kepada Zat yang Maha mendengar. Wahai Umar, kenapa engkau mengeraskan? Kata Umar, aku ingin memperdengarkan kepada orang-orang agar setan pergi dan dia bangun untuk salat malam. Kata Nabi SAW, Umar, pelankan suaramu. Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Berarti tetap mengeluarkan apa? Suara. Jadi qiyamul lail itu apa? Bersuara, tapi pelan-pelan, jangan terlalu keras. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Bagaimana mengetahui tanda-tanda kalau hati mulai tertutup dari hidayah? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min danbin illa nuqitat fi qalbi 'abdin nuqtatan sauda." Tidak satu dosa pun yang dilakukan oleh seorang hamba melainkan akan meninggalkan titik berwarna hitam pada hatinya. Lama-kelamaan titik itu akan menutup hidayah. Di sini disimpulkan oleh Imam Ibnu Jauzi, tanda-tanda seseorang itu hatinya mulai keras kalau dia senang dengan berbuat maksiat. Jadi kalau sudah mulai seseorang itu asik dengan dosa-dosa, dia merasa nikmat dan dia tidak merasa datang hukuman Allah dengan segera, pada saat itu tanda-tanda hatinya akan mati, minimal sakit. Jadi kita harus berhati-hati dengan masalah ini. Ingat ya kawan, pokoknya kalau kita udah mulai merasa berbuat dosa itu nikmat, hati-hati. Itu bakal mati hatinya, minimal dia sakit. Apa hukumnya makan keripik atau snack sambil berjalan? Kenapa harus yang ditanyakan keripik atau snack gitu ya? Nah, mungkin maksudnya pertanyaannya apa hukumnya makan sambil berjalan begitu. Jangan dilakukan yang demikian itu. Enggak disukai kecuali dalam kondisi yang terdesak, seperti Abdullah ibnu Umar pernah makan kurma sambil berjalan, cuman ketika itu di medan perang. Beliau sedang ikut perang Uhud. Beliau makan sambil jalan. Paham? Kalau sambil duduk keduluan orang nanti nebas. Nah, ini kondisinya darurat. Nah, kira-kira bapak-bapak seperti itu enggak kondisinya gitu. Ini sedang keburu-buru mau perang, maka makan sambil jalan boleh gitu. Kan gitu ya. Tapi kalau maksudnya keburu-buru sesuatu yang lain ya janganlah. Makanlah sambil duduk. Ini lebih afdal, lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tambah sedikit Pak ya. Isanya kita undur sedikit, mohon maaf. Apakah amalan yang hukumnya sunnah muakkadah jika tidak dijalankan merupakan aib bagi ahlu sunnah? Tidak. Yang aib itu meremehkan sunnah. Apalagi sunnah yang muakkadah. Ini aib bagi seorang ahlu sunnah. Kalau tidak mengerjakan perkara yang sunnah muakkadah bukan karena meremehkan, ya tidak mengapa. Karena seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang bisa membuat saya masuk surga? Nabi menjawab, ucapkan la ilaha illallah. Apalagi setelah itu? Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian ditanya lagi, apalagi sesudah itu? Beliau menjawab, sholat 5 waktu. Dalam riwayat lain, sholat 5 waktu dulu, kemudian berbakti kepada orang tua. Apalagi setelah itu? Kata Nabi, cukup bagimu. Coba lihat Pak, bisa masuk surga dengan sebab ini. Tapi dengan catatan tidak meremehkan sunnah. Ini pertanyaannya sudah, jangan ditambah lagi. Ini saja belum terjawab ini Pak. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan seseorang wanita ahli qiyamul lail yang dia seorang ahlun nar karena lisannya suka mengganggu orang? Nah, di sini Al-Imam Al-Utsaimin menjelaskan, li'annahu yusalliya lahu ajrun walakinna lahu dhanbun 'adzim wa lam yatub minhu. Ini orang yang qiyamul lailnya kadang-kadang tidak membawa kepada keberkahan, walaupun dia mendapatkan pahala, tapi dia punya dosa yang lebih besar daripada itu sehingga tidak terhapus darinya. Dosa apa itu ya kawan? Namimah dan ghibah. Itu menunjukkan, ingat ini alhamdulillah, dampak dari qiyamul lail yang baik, lisannya menjadi baik. Itu tanda-tandanya qiyamul lailnya itu barokah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab.
Tolong nasihatnya agar mudah bangun malam, melaksanakan sholat malam, kiat-kiatnya apa saja? Banyak, kita sebutkan 3. Yang pertama, jangan banyak makan. Kalau mau qiyamul lail, jangan banyak makan. Nabi makannya apa ya Fadilah? Khubz, roti yang dicampur yogurt itu cukup. Atau apa? Kurma, sudah cukup. Jangan banyak-banyak. Jangan kayak kita ini, ya kurma, ya khubz, ya nasi, ya daging, ya sulit bangun akhirnya. 2, alhamdulillah rahimanillah, segerakan tidur. Begitu selesai salat Isya, keperluan dengan keluarga sudah, cepat tidur. Jangan ditunda-tunda. Karena Masya Allah, memang waktu tidur manusia itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sekian keadaannya. Kalau kita mempercepat tidur, insya Allah cepat apa? Bangun. Yang ketiga, nasihat para ulama, ingat neraka. Kalau manusia itu ingat mati dan ingat neraka, insya Allah tidurnya nggak akan lama-lama. Kan begitu Bapak? Kalau perlu dia nanti bermimpi, mimpinya bangun malam gitu. Tapi jangan cukup dengan mimpi saja loh ya. Nah, kadzalik. Barakallahu fikum. Terakhir, salat yang terakhir. Bagaimana hukumnya menggabungkan 2 niat dalam salat sunnah seperti tahiyatul masjid dan qabliyah subuh? Ini saya akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Bolehkah menggabungkan 2 niat dalam satu perbuatan? Insyaallah saya akan jawab. Bagaimana hukumnya salat malam dengan memegang membaca mushaf? Boleh, karena Hafsah pernah beliau mengerjakan qiyamul lail, Abu Ubaidah pernah mengerjakan qiyamul lail, sedangkan para sahabat menyimak dari belakang sambil memegang mushaf. Bagaimana sikap kita? Afwan, yang ini tidak bisa saya jawab. Ini pertanyaan tentang pemilu, saya nggak bisa jawab. Ya, nanti tanya sama Pak Gamal, beliau lebih tahu. Ada Pak Gamal? Makanya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.